Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Haltis? Berjumpa lagi bersama saya, Dara Nindra, di podcast BBN Bincang Bidan Magelang. Sebelumnya, silakan ikuti update informasi terkini seputar Prodi Kebidanan Magelang melalui channel YouTube kami, Prodi Kebidanan Magelang, dan akun Instagram kami, @kebidananmgl.official. Nah, Haltis, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana meningkatkan produktivitas sivitas akademika dalam budaya kerja Prima. Prima sendiri merupakan tagline dari Prodi Kebidanan Magelang, terdiri dari 5 nilai utama, yaitu prestasi, religius, integritas, melayani, dan adaptif. Nah, Haltis, hari ini saya akan berbincang dengan sosok inspiratif di dunia pendidikan kebidanan yang berhasil meraih penghargaan ASN terbaik dengan kategori dosen terbaik pada penganugerahan ASN tahun 2023 oleh Menpan RB. Beliau adalah Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, Ibu Dr. Krisdiana Wijayanti, PDN MIK. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sugeng di Magelang. Mungkin. Apa kabar Ibu hari ini? Not too bad. Ibu, sebelum kita berbincang lebih jauh, Ibu, boleh diceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir Ibu hingga pada akhirnya sampai di titik ini sebagai Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Berapa jam nih, Pak? Karena perjalanannya dari tahun 94 ya, jadi berapa tuh? 30 tahun ya sekarang. Lama sekali ya, 24 ya kan? Ya panjang sekali 24 nih 2025. Ya saya mengawali karir mulai jadi guru ya, guru SPK. Waktu itu di SPK Depkes Blora. Setelah saya lulus dari Akademi Keperawatan. Kemudian challenge pertama saya ya waktu itu mengikuti mencari beasiswa ya scholarship, kemudian waktu itu ada HY Project ya, Project KH5 yang memberi saya kesempatan bisa belajar di negeri Kanguru. Was actually ya with the Bachelor of Midwifery and kemudian lanjut Magister of Midwifery. Ya pulang dari sana ada perubahan kan dari SPK ke akademi ya, kemudian akademi ke Poltekkes, kemudian saya pernah menjadi sekretaris program studi, kemudian ada prodi bidanan baru di Blora, saya menjadi kaprodi ada 10 tahun ya, kalau nggak salah. Tapi ya di sela-sela itu saya yakin tidak hanya bekerja ya. Kalau dosen itu kan memang bukan hanya bekerja ya, tapi pengembangan diri itu kan harus gitu ya. Mulai dari Tridharma, tapi di luar Tridharma perguruan tinggi kita juga harus banyak yang harus kita lakukan gitu. Sehingga memang saya nih hobinya mencari beasiswa ya, sehingga banyak beasiswa, kemudian bukan banyak lah, beberapa beasiswa dalam maupun luar seperti di Belanda itu pernah saya dapatkan, kemudian di Filipina, kemudian di Thailand, ya kemudian di Malaysia. Nah itu yang mungkin menjadi bisa saya tulis di kurikulum vitae saya mungkin ya itu. Kemudian juga ketika kadang sudah merasa ya lama ya nih S2 kayaknya kok sudah mentok, kemudian ada peluang S3 ya kita coba yang gitu ya, ikut S3 sampai akhirnya selesai 2019, kemudian pimpinan menugaskan saya untuk di jurusan kebidanan pindah ke Semarang ya, dari tempat saya yang di Blora. Itu Mbak Dar,
proses yang sangat panjang ski, terus panjang tuh ninggalana. Makanya mu kalau mau kalau saya sering sama adik-adik muda itu, "Ini kok Bu, repot ninggalana, ayo aku nasib," gitu. Anak saya 8 bulan saya tinggal ke Australia loh, yang seperti itu ya. Namanya apa ya, perjalanan tuh pasti ada yang dikorbankan kadang, tapi yang penting kan dikorbankan bukan dalam konteks negatif gitu ya, tetapi, eee, jangan semua. Nah itu Mbak Dara, kayaknya sih seperti itu ya, balance antara rumah, kemudian dengan pekerjaan kita, karena memang kita jadi yang niat bekerja ya, maksudnya kita memang memutuskan untuk bekerja ya kan, jadinya ya harus balance aja sih jalannya seperti itu Mbak Dara, ya. Iya, proses yang panjang sekali ya ini. Jadi dari proses yang panjang itu sebenarnya apa yang menjadi tantangan yang paling besar untuk Ibu? Ya, tantangan yang besar ya ini ya, apa namanya, kadang regulasi di negara kita juga berubah-ubah ya, sehingga kita kan dulu ketika kan S2 dah cukup gitu ya, ternyata kan nanti muncul lagi bahwa kalau dosen ya lebih baik lagi S3 misalnya, sehingga memang, eee, ya itulah ya terus tiba-tiba di kebidana harus profesi. Jadi ya seperti itu. Itu dalam konteks, yang berkait dengan kerja ya, belum rumah memang ya, rumah anak yang mulai tumbuh gitu kan, kita juga perempuan kan jadi ada tanggung jawab juga ke anak-anak dan sebagainya gitu. Jadi, gimana nih anak ditinggal gitu ya, tapi ya kita selaraskan akhirnya seperti itu. Jadi memang yang penting ternyata juga quality time barangkali ya, mungkin kalau kuantitas memang kita terbagi, tapi ketika kita bersama anak-anak mungkin ya quality yang kita butuhkan gitu mungkin Mbak Dara. Gitu ya. Berarti tantangan terbesar adalah membagi waktu di rumah dengan di kerjaan ya. Iya, 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 gampang itu. Ya, baik. Ibu baru saja menerima penghargaan dosen terbaik. Nah, sekali lagi selamat ya Ibu atas keberhasilannya. Jadi bisa ini Ibu ceritakan bagaimana perasaannya waktu itu ketika menerima penghargaan dan bagaimana perjalanan Ibu sehingga berhasil meraih penghargaan yang luar biasa ini, Bu. Iya, memang sekarang kan kompetisi seperti itu kan memang membutuhkan persiapan ya, karena memang yang diminta tuh pasti record kita sekian tahun ke belakang gitu. Jadi memang saya juga sekalian berpesan ya untuk teman-teman muda bahwa sekarang hal seperti itu tuh nggak bisa instan gitu. Ya ternyata saya juga awalnya nggak sadar aja gitu ya ketika ditugasi untuk ikut ke level Poltekkes dulu kan waktu itu ya, kan ada dosen di tingkat Poltekkes seperti itu, kemudian dari apa yang diminta, data-data, kegiatan, keunggulan, yang penting itu kan ada, apa namanya, ada karya unggulan, sama ada karya tematik. Lah ini ternyata unggulan nih sih ceritanya panjang ini. Jadi pasti kegiatan kita penelitian pengapmas yang selalu linier lah itu bekalnya ternyata dari situ Mbak. Kalau kita lakukan penelitian pengapmas tuh linier ya ini sambung lagi dengan ini akhirnya nanti kayak menjadi suatu model lah itu ternyata itu kuncinya dan kuncinya lagi kalau nggak berhenti hanya dibaca kita sama kaum gini, tetapi memang digunakan oleh masyarakat luas gitu. Jadi misalnya saya jadi punya model lintas profesi penanganan stunting yang terbentuk tidak hanya konsep tetapi digunakan oleh pihak eksternal memang untuk mengatasi stunting. Jadi memang eh, model yang saya gabung-gabung gitu ya, kompilasi dari kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya itu memang kita
jadikan policy brief ke pemerintah kabupaten gitu. Kemudian bisa diterapkan di beberapa tempat di kabupaten tersebut. Nah, itu sebenarnya itu ketika apa ya, yang dosen berprestasi tingkat nasional ya, Poltekkes, Kemenkes ya. Kemudian juga hmm, mungkin yang mewarnai penjelasan saya di situ mungkin memang beberapa beasiswa yang saya dapatkan dari luar mungkin ya. Itu juga mewarnai kurikulum vitae saya. Mungkin itu menjadi menurut saya juga mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan dari saat akhirnya kompetisi itu memutuskan untuk saya yang menang gitu. Itu yang Poltekkes. Kemudian kan ketika menang di Poltekkes itu yang tingkat Poltekkes Kemenkes Indonesia, kemudian dari kementerian eh, kita dikirim oleh kementerian sekarang, yang mengirim berarti bukan Poltekkes, mengirim kementerian untuk mengikuti yang tadi anugerah ASN di Kemenpan RB, yaitu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi ya waktu itu masih namanya ya. Kalau itu lebih panjang lagi ceritanya. Jadi kalau itu memang kita diminta membuat deskripsi prestasi ya, deskriptif prestasi apa seperti itu. Kemudian kita lolos, setelah lolos ada camp. Jadi camp 3 hari waktu itu. Jadi camp di lembaga administrasi negara corporate university ya, lembaga pelatihan Nyalang ya waktu itu. Nah, itu dikumpulkan semua para peserta kandidat anugerah ASN 2023 itu. Gitu. Dari dibagi ajak ke korporat besar untuk melihat budaya kerja dan lingkungan kerja di sana seperti itu ya. Yang menariknya itu dan itu saya rasakan apa ya, menyenangkan gitu. Kita jadi lihat view kantor-kantor besar itu ternyata luar biasa gitu ya, seperti itu, bagaimana budaya kerjanya ya, bagaimana suatu tempat pertemuan itu memang bersih dari apa ya, maksudnya memang mereka menyediakan break room sendiri gitu. Jadi kalau break time semua move gitu ya untuk mungkin makan, minum, tapi ketika ada di ruang itu ya sudah semua fokus pada kegiatan yang ada. Nah, itu hal-hal seperti itu yang bagus sebenarnya ya kalau kita pelajari. Kemudian selain itu ada diskusi leaderless. Lah diskusi leaderless ini karena leaderless ya nggak ada yang jadi pemimpin gitu sehingga ya disitulah kita dinilai apakah kita tuh tampak ingin dominan gitu-gitu ya mungkin ya, bahwa kita bisa nggak sih menerima pendapat orang gitu, terus kita bisa nggak sih menyimpulkan dari suatu masalah yang kemudian dicari jalan keluarnya, terus kita bisa nggak menyimpulkan. Nah, itu yang di diskusi leaderless. Kemudian ada lagi yang interview. Kalau interview ya di-approve waktu itu dari tulisan yang sudah diterima dan video yang saya buat kemudian diklarifikasi. Artinya barangkali di situ juga ketika kalau itu kita yang membuat dan memang kita yang melaksanakan kan menurut saya ditanya apapun kan pasti akan bisa menjawab ya. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin asesor ini akan melihat dari situ apakah saya bisa menjelaskan apa yang benar-benar saya lakukan. Nah, mungkin mungkin terlihatnya dari situ. Nah, pas yang seru lagi pas pengumuman ya pengumuman tuh saya pikir kan karena berempat tuh muda-muda ya. Apa saya dipilih karena saya tertua ya mungkin ya. Pasti handal. Jadi kadang-kadang tuh pada kalau saya memang ya udah seperti yang penting jalan seperti apa nanti hasilnya. Tapi adik-adik muda kan kadang-kadang nyimpulkannya secara duduk gitu. Kayaknya nih pasti nanti yang dipanggil tuh yang tepi-tepian gitu ya, karena mudah keluarnya gitu ya. Jadi, oh iya ya make sense juga gitu ya. Oke lah berarti kita
saya ingat yang paling penting, oh ya dia juga oke gitu ya, diskusi juga oke gitu ya. Terus tapi ternyata ya nggak tahu seperti apa, penilaiannya ya ketika diumumkan 3 itu, saya terpanggilnya jadi yang pertama gitu. Jadi ya alhamdulillah. Kalau ditanya perasaan ya seneng, amazed gitu ya, tapi jadi ada beratnya. Maksudnya ada yang tersemat tuh ndak ringan gitu kan. Iya, betul. Iya, ketika saya sedikit mau apa ya, ogah-ogahan apa gitu kan langsung kembali lagi loh. Maksudnya kan ekspektasi orang kan sudah lain lagi ya, katanya Ghost Press gitu ya. Lah kok seperti itu gitu kan. Jadi ya, tapi itu saya jadikan apa ya? Jadi kayak ini juga ya untuk saya, apa ya, rem gitu ya. Jadi ketika saya mau apa, saya inget, oh iya ya itu. Saya sampai kadang ini puri, ini Mbak, apa namanya nih, mentek ya. Kalau kotor gitu, terus saya cuci gitu. Karena saya punya pikiran, "Duh nanti kalau dia bilang kotornya Ghost Press kok nenteknya bang." Ya kadang-kadang sampai sampai seperti itu. Gitu sih Mbak Dara, itu ya. Luar biasa sekali pengalamannya ya Ibu ya. Kemudian, apa harapan Ibu ke depannya setelah menerima penghargaan ini, Bu? Oh, saya tuh sebenarnya jadi orang tuh nggak good planner gitu ya, seringnya tuh nggak punya banyak plan sebenarnya, tapi saya memang senang berproses ya. Jadi, oh, mungkin kalau ditanya, apakah dari setiap yang Ibu apply misalnya tadi yang ke Belanda, ke mana tadi, ke Thailand, ke Malaysia, ke Australia, apakah itu begitu apply Ibu berhasil? Enggak juga gitu ya. Jadi banyak juga yang saya gagal. Kalau yang saya sebutkan kan pasti yang ini, yang kelihatan yang berhasil ya. Jadi orang kadang melihatnya kok enak ya, kok pergi ke sana kok mudah sekali dapat ini. Padahal behind the scene-nya nanti banyak. Saya pernah juga mendaftar ke apa namanya ke India. Waktu itu ada yang dari Neso Nederland tuh ke India. Saya nggak lolos gitu. Terus ya no worries ya, ndak apa gitu. Terus saya ikut pernah saya ikut punyanya Australia ya, Australia Award itu semacam, ini perempuan inspiratif ya, seperti itu. Ya, saya lihat yang tahun lalu tuh yang menang Najwa Shihab gitu. Terus tahun yang bareng saya tuh yang menang Ibu Mutia, Mutia Hasid yang sekarang jadi Kominfo dan digital ya. Nah itu. Nah, terus kenapa saya ikut gitu, saya ini apa, ya saya kalau saya pikir gitu, tapi saya senang senang berproses aja gitu. Minimal ketika saya menulis, mendeskripsikan saya ini yang sudah saya minimal tuh saya kayak punya record gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang lain tuh ternyata saya sudah punya, tinggal tinggal apa namanya Kak, ngubah-ngubah sedikit sudah saya bisa buat untuk apply yang lain. Nah kayak gitu, gitu. Jadi, ya kalau mau dipikir, lah masa saingannya Najwa Shihab kok ikut, tapi kayak kalau saya ya yang penting kan saya menulis gitu ya, ini, itu saya juga kan gagal juga berarti ya, dan juga pernah apa namanya AGS ya, terus Australia Grand Scheme yang pertama saya masuk, terus kedua, nah kedua, soalnya kalau dapat jawatan email tulisannya unfortunately, oh ya sudah, ya dapat bukan terus saya, ya udah berarti udahlah saya nggak daftar Australia Green Scheme lagi, Kak. Berikutnya saya masih daftar, lolos. Nah, seperti itu, Kak. Jadi menurut saya yang terpenting tuh kita berproses, kita proses lakukan yang terbaik, ya pasti gagal itu ada gitu, tapi jangan membuat berhenti dan gagal itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Gagal itu kalau menurut saya. Jadi saya tidak pernah membuat alasan, harus membuat justifikasi untuk kegagalan saya gitu. Misalnya, soalnya
pas itu saya begini ya, pas banyak kerjaan, ini enggak deh. Karena kita enggak perlu memberi alasan seperti itu ya, betapa orang mau lah seperti itu aja kok enggak bisa, itu kan urusan mereka ya yang menilai. Tapi kita Mbak Dara enggak perlu membuat apa ya, justifikasi sendiri terhadap ketidakberhasilan kita untuk kita sampaikan ke orang loh ya, maksudnya sehingga kita berpikir bahwa orang, oh ternyata karena ini makanya dia nggak berhasil. Kalau saya masalah nggak berhasil itu no problem gitu. Ikut gue nih. Jadi kuncinya itu jangan menyerah dan terus mencoba ya. Iya, karena semakin banyak kita ikut ini ternyata nggak terasa tuh kita jadi banyak tahu gitu. Maksudnya bukan tahu ya, banyak pengalaman gitu ya. Nah, itu Mbak Dara. Jadi pengalamannya sangat banyak sekali. Iya, kamu sudah lama hidupnya juga. Mari hanya deh hutangnya jadi sudah banyak kan karena tahap-tahapnya emang udah banyak yang di. Baik, ini sebagai penutup Ibu, sebagai inspirator dosen terbaik, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa kebidanan di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang, Bu? Adik-adik mahasiswa ya. Eh, adik-adik mahasiswa no problem with the midwifery condition today gitu ya. Whatever orang bilang katanya ini sekarang animonya untuk bekerja sulit dan sebagainya, ndak ada ya. Mencari pekerjaan tuh ndak ada yang sulit kalau kita memang mencari gitu ya. Yang sulit itu kalau kita ndak mencari ya kita ndak dapat gitu ya. Tapi adik-adik semua jalani kuliah ya saat ini mahasiswa adalah tugasnya adalah belajar ya, menyelesaikan tugas sampai lulus dan nextnya kita mencari pekerjaan ya. Ketika kita persiapkan dengan sebaik-baiknya termasuk ketika masih kuliah, saat kuliah kita isi ilmu sebanyak-banyaknya pada diri kita. Kita isi keterampilan yang terampil-terampilnya saat kita berada di laborat, saat kita berada di lahan praktek. Nah, itu bekal yang luar biasa. Jadi, kalau mau berkompetisi, tapi kuncinya ya harus bersiap gitu, bukan sekedarnya. Ya. Jadi, oh ini ada besok tes, berangkat tes tanpa persiapan ya, itu nanti kita akan kalah dengan kompetitor kita gitu. Tetapi tugas kita adalah mempersiapkan yang terbaik, kemudian lakukan yang terbaik, nanti kita lah pemenangnya. Nah, ini seperti itu. Jadi adik-adik yang penting jalanin perannya itu menurut masanya gitu. Ketika masa jadi mahasiswa ya berarti nggak usah mikir yang lain-lain ya berarti jadi mahasiswa dulu yang terbaik sampai selesai. Nanti next step kita mencari pekerjaan, mencari peluang, mencari kesempatan. Kemudian nanti next stepnya lagi meningkatkan kapasitas kita. Kuliah lagi misalnya, ikut pelatihan lagi misalnya, ikut workshop dan sebagainya tuh yang akan mengisi apa ya pengetahuan dan jiwa kita. Gitu adalah. Pesan yang sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Ibu Dr. Fisdiana atas waktu dan cerita yang luar biasanya. Kami selalu menantikan arahan serta teladan yang baik. Karena saya masih juga punya belajar Bu, maksudnya lu bareng-bareng ya, kira-kira seperti itu Mbak Dara. Terima kasih kesempatannya podcast Prodi Bidanan Magelang Poltekkes Kemenkes Semarang yang selalu prima. Semoga bisa bergabung kembali Bu di waktu yang akan diinsya-Allah gitu. Terima kasih Mbak Dara. Baik. Nah, Otis, itu tadi informasi yang menarik dan inspiratif dari Ibu Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang yang senantiasa kita bisa teladani bersama. Terus nantikan informasi menarik lainnya di podcast Bincang Bidan Magelang. Saya Dara Nindra pamit, salam sehat Indonesia.